Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di majelis yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa kali atau bahkan banyak pertemuan, kita telah menyelesaikan pembahasan di kitab Bulughul Maram. Pada pembahasan kitab Thaharah, kita telah membahas seluruh hadis yang berkaitan dengan air di babul miyah, bab tentang air. Alhamdulillah. Dan memang begitulah, menuntut ilmu itu memang para ulama mengatakan sedikit demi sedikit harus bersabar, harus ada ketekunan, harus ada kegigihan di dalamnya. Setelah melewati beberapa bulan, kita baru menyelesaikan pembahasan air. Ya, kalau sekedar kita membahas hadisnya, sekali pertemuan selesai itu seluruh hadisnya. Kalau kita sekedar ingin membaca hadisnya kemudian menerjemahkan saja, karena cuma berapa belas hadis saja yang ada di bab air. Akan tetapi apabila ada pembahasan di dalamnya tentang fikihnya, tentang khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama, tentu membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi metode yang seperti ini adalah metode yang biasa diterapkan oleh para ulama ya ketika membahas kitab-kitab. Jadi tidak terburu-buru. Karena tujuannya adalah agar bisa beramal dengan benar, sesuai petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara metode yang dipakai, ya saya contohkan misalkan di Mauritania, di Afrika. Beberapa hari yang lalu saya mendengar kajian berbahasa Arab, yaitu pada pembahasan tanya jawab yang dibawakan oleh Syekh Said Al-Kamali hafizahullah ta'ala. Beliau menceritakan pengalaman beliau ketika belajar di Mauritania. Yaitu seorang ketika masuk, kalau kita katakan seperti pondok pesantren di Mauritania, jadi keadaan tempat belajarnya tidak sebagaimana kebanyakan tempat belajar yang ada di negeri kita, ya, yang banyak fasilitasnya, ada AC-nya dan fasilitas yang lainnya. Di Mauritania tidak. Jadi begitu datang ke tempat belajarnya, yang terlihat hanyalah sebuah atau beberapa bangunan yang sederhana terbuat dari batu bata. Kemudian sekelilingnya yang terlihat hanyalah kerikil ataupun pasir. Nah, kata Syekh Hafizahullah, ini adalah tempat yang paling tepat untuk belajar. Karena tidak mungkin di situ disibukkan dengan HP misalkan, ya, sosial media dan seterusnya yang melalaikan. Yang terlihat hanyalah bangunan yang sederhana, bebatuan, kerikil dan pasir-pasir. Ya tentu
tidak ada AC di sana, hawanya panas. Nah, orang-orang yang belajar di situ, misalkan ketika mereka menghafal Al-Quran, anak-anak kecil misalkan, atau anak-anak yang masih remaja, itu menghafal Al-Quran dengan cara menulisnya di papan. Jadi ada papan, kemudian di situ ditulis ayat Al-Quran yang akan dihafal. Misalkan sepenuh papan telah ditulis, kemudian dihafalkan ayat Al-Quran tersebut. Setelah dihafalkan, maka mereka pulang ke rumah. Kemudian papan tersebut dihapus. Papan tersebut dihapus. Besoknya, maka akan disetorkan kepada guru-gurunya dari berbagai bidang keilmuan. Yang pertama, menyetorkan kepada guru yang ahli rosem, yang ahli tentang tulis-menulis Al-Quran. Karena penulisan mushaf itu agak berbeda sedikit dengan penulisan bahasa Arab pada umumnya. Jadi disetorkan tulisannya dulu kepada ahli rosem tersebut. Jadi menghafal, kemudian hafalannya ditulis. Dan tulisannya disetorkan kepada ahlinya. Setelah dikatakan tulisannya tidak ada yang salah, maka kemudian disetorkan kepada syekh yang ahli nahwu misalnya. Maka satu ayat tersebut dibahas dari sisi nahwunya, i'rabnya apa. Jadi faedah-faedah seputar nahwu, seluruh ayatnya yang ia hafal. Misalkan satu ayat panjang atau dua ayat sedang, itu dipelajari dulu kepada ahli nahwu. Kemudian setelah selesai, berpindah lagi kepada guru misalkan ahli fikih. Maka ayat tersebut dibahas dari sisi hukum fikihnya. Setelah selesai, berpindah lagi ke syekh ahli usul. Dibahas dari sisi dalil-dalil secara usul fiqh. Kemudian berpindah lagi kepada syekh yang lainnya, misalkan dari sisi balaghahnya, dari sisi adabnya, dan seterusnya. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya puncaknya disetorkan kepada ahli tafsir. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran itu berpindah dari satu syekh ke syekh yang lainnya di masing-masing bidangnya. Baru puncaknya kepada syekh yang ahli tafsir. Makanya misalkan ini, seorang hanya menghafal surat Al-Baqarah, misalkan, secara sempurna. Kemudian hanya menyetorkan kepada satu syekh saja yang ahli nahwu. Maka secara otomatis siswa tersebut yang telah menghafal Al-Quran di surat Al-Baqarah saja menguasai seluruh, ya, secara umum seluruh pembahasan nahwu di dalam surat Al-Baqarah. Itu kalau satu syekh saja. Bagaimana kalau disetorkan kepada para masyayikh yang ahli di masing-masing bidang tersebut? Nah, ini adalah cara pembelajaran di Mauritania. Jadi fasilitasnya, ya, dari segi kemewahan, kenyamanan, AC dan seterusnya itu tidak ada di sana. Kalau dulu kita di Libya, contoh aja di Libya, itu kalau misalkan di kelas AC-nya mati, biasanya kita geser atau pindah tempat ke masjid. Jadi duduk seperti ini di masjid, tidak di kelas. Itu kalau AC-nya mati di kelas. Kalau di masjid ikut mati juga AC-nya, biasanya disuruh pulang. Biasanya disuruh pulang. Ini di lembaga-lembaga pendidikan kita. Jadi kalau AC-nya mati di Libya, itu biasanya kita pulangnya gak asik gitu, pulang cepat. Karena memang panas, kan tingkat soalnya. Maka tentu ya jauh ya keilmuan antara orang-orang yang di Mauritania dengan di tempat selainnya. Makanya orang-orang Saudi sangat menghormati orang-orang dari Mauritania. Jadi kalau misalkan ada seorang yang hafal Al-Quran, itu hal yang biasa di sana. Yang menakjubkan yang tidak hafal Al-Quran malah terkenal. Jadi misalkan ada satu kampung yang terkenal adalah yang tidak hafal Al-Quran, bukan yang hafal Al-Qurannya. Ini di Mauritania. Makanya sebagian masyayikh ya yang mengajar kita yang dari Mauritania, itu kalau mengajar tidak pernah membawa catatan. Karena memang sudah hafal dari kecil. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu sudah hafal. Qiraah yang banyak ya, itu mereka sudah
banyak menguasainya. Makanya seperti perpustakaan berjalan. Adapun kita tidak harus seperti itu, tetapi minimal kita berusaha ya senantiasa memurojaah pelajaran yang telah kita dapatkan. Misalkan ini kalau dari awal yang ikut kajian Bulughul Maram menghafal hadis yang ada di babnya, insya Allah sudah hafal. Misalkan satu pertemuan, satu hadis, maka dihafal pada hari itu. Insya Allah udah sekitar 17 atau 18 hadis yang dihafal. Dari awal, dari kita mulai kajian. Karena pelan-pelan, ya menghafalnya setiap pertemuan satu hadis saja. Insya Allah berapa kali pertemuan, sudah lumayan. Ya kan, di antara cara untuk mengikat ilmu adalah dengan menulis dan menghafalnya. Ya kalau tidak bisa menghafal, minimal ditulis. Karena ilmu adalah hafalan. Ini adalah ya yang berkaitan dengan sebagaimana semangat menuntut ilmu di Mauritania. Jadi apapun dihafal. Kitab akidah dihafal, kitab hadis dihafal. Jadi kalau Al-Quran sudah tidak dibahas lagi, ya pasti dihafal pertama kali. Dan menghafalnya seperti tadi, ditulis, kemudian disetorkan kepada masing-masing syekh di bidang keilmuannya masing-masing. Jamaah rahimahillah fa'ayakum, insyaallah pada hari ini kita akan mulai membahas bab baru, pembahasan baru, yaitu babul aniyah, bab tentang bejana atau wadah. Jadi aniyah itu jamak dari ina. Sebuah wadah inaun, jamaknya aniyah. Walaupun terkadang beberapa ulama memutlakkan kalimat atau kata aniyah untuk satu bejana saja. Jadi satu bejana disebut aniyah. Ini dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Tetapi dikritik oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini jamak untuk yang sedikit ya. Karena jamak kan ada yang sedikit, ada jamak yang banyak. Makanya ada waktu. Nanti jamaknya bisa awqat, bisa wukut. Sama-sama jamak. Adapun aniyah adalah jamak untuk sedikit, beberapa bejana saja. Makanya masih bisa dijamakan lagi, jamaknya dijamakan lagi. Menjadi al-awani. Jadi inaun, kemudian aniyatun, kemudian awani. Ini jamaknya lagi. Jamak dijamakan lagi. Ya seperti siqaun, ya tempat minuman yang terbuat dari kulit, dari samak. Jamaknya askiyah. Ini aniyah dijamakan lagi menjadi awani. Kenapa penulis rahimahullah ta'ala membawakan bab aniyah, bab bejana setelah bab air? Tentu ada keterkaitan antara air dengan bejana. Ketika kita telah mengetahui bahwasannya air itu harus ada tempatnya, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah membawakan bab tentang air, membawakan bab tentang tempat untuk menyimpannya, yaitu wadah ataupun bejana. Walaupun nanti banyak para ulama yang membawakan bab bejana ini di Kitabul At'imah, kitab tentang makanan. Bahkan nanti hadis yang akan kita baca terkesan membahas tentang apa? Tentang permasalahan yang berkaitan dengan makanan. Dan tetapi karena beliau mengikuti madhab Syafi'i di dalam fikih, beliau nanti akan mengikutkan pembahasan larangan makan dan minum dengan pembahasan larangan berwudu menggunakan bejana. Karena dikaitkan dengan kitab Thaharah, maka ini maksud adalah pembahasan tentang wudu. Wudu membutuhkan air. Air tentu membutuhkan tempatnya. Apakah boleh berwudu dengan menggunakan bejana secara umum atau ada pengecualian? Makanya beliau membawakan bab bejana di dalam kitab Thaharah. Jamaah rahimahillah wa iyyakum.
Para ulama mengatakan bahwasanya asal di dalam penggunaan bejana adalah hukumnya halal atau boleh. Hukum asal bejana adalah halal. Hukumnya adalah asalnya secara asal suci. Ya, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa-apa yang di bumi seluruhnya untuk kalian. Jadi hukum asalnya adalah bejana itu halal dan suci. Maka kalau tidak ada dalil yang menerangkan keharamannya atau dalil yang mengecualikannya, maka hukumnya adalah mubah, hukumnya adalah suci. Seluruh jenis bejana. Mau dari emas, mau dari perak, itu hukum asalnya adalah suci, hukum asalnya adalah halal. Ketika ada pengecualian, misalkan emas diharamkan, kemudian perak diharamkan, maka keluar dari keumuman hukum tersebut. Ternyata ada pengecualian, yaitu pada hadis yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, marilah kita baca hadisnya. Hadis pertama di dalam babun aniyah, bab bejana ataupun wadah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, musannif rahimahullahu taala mengatakan an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridhoi beliau dan ayahnya. Beliau dan ayahnya adalah sahabat. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di sini menggunakan redaksi qala an-nabiy. Di situ menggunakan redaksi apa? Qala an-nabiy atau qala Rasulullah? Hah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menggunakan redaksi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah. Janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi bejana di sini umum, bisa gelas, bisa tempat yang lainnya. Yang penting maknanya adalah wadah. Gelas termasuk wadah. Kalau umumnya kita minum menggunakan gelas, maka disebut juga bejana. Disebut juga sebagai ina atau jamaknya aniyah. Janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana atau gelas yang terbuat dari emas dan perak. Ini minum. Wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan pula kalian makan dengan menggunakan piring atau nampan yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian Nabi memberikan alasannya, fa innaha lahum fid dunya. Karena barang-barang tersebut, yaitu bejana, baik emas maupun perak, adalah bagi orang-orang kafir di dunia. Mereka maksudnya di sini adalah orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Karena barang-barang tersebut adalah hanya diperuntukkan atau dipakai oleh mereka di dunia, oleh orang-orang kafir atau musyrik. Walakum fil akhirah. Walakum fil akhirah. Dan bagi kalian di akhirat. Jadi orang-orang yang beriman, jika telah masuk surga, maka mereka akan minum dengan menggunakan bejana, emas maupun perak. Di akhiratnya bagi kaum yang beriman. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Secara ittifaq. Ittifaq berarti diriwayatkan dari satu orang sahabat. Jadi tidak cukup Bukhari dan Muslim.
Ini adalah istilah yang dipakai oleh jumhur ulama. Muttafaqun alaih, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari satu jalur. Itu dari satu sahabat. Satu jalur sahabat maksudnya. Bukan jalur setelahnya, tapi jalur setelahnya banyak. Sahabatnya satu. Di sini Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana telah kita terangkan membawakan hadis ini di kitab Thaharah karena kesesuaiannya ya antara Thaharah dengan bejana. Yaitu bejana dipakai sebagai alat menyimpan air yang digunakan untuk bersuci. Jadi kesesuaiannya itu banyak. Ketika kesesuaiannya itu banyak, maka kesesuaian yang paling pertama yang dibawakan karena nanti sesuai di bab tentang makanan. Jadi tidak mengapa diulang hadisnya di bab yang lain. Diulang hadisnya di bab yang lain. Jamaah rahimahillah wa iyyakum, ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala an Hudzaifah ibnul Yaman, dari Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman adalah salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mempunyai kedudukan yang khusus. Beliau disebut sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang memegang perkara-perkara rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa atau memberitahukan kepada Hudzaifah beberapa perkara yang berkaitan dengan misalkan orang-orang munafik. Diberitahukan kepada Hudzaifah ibnul Yaman dan tidak diberitahukan kepada sahabat yang lainnya. Kemudian beliau juga di antara sahabat yang paling banyak menghafal hadis-hadis tentang fitnah. Hadis-hadis tentang fitnah, beliau menghafalnya. Maka pembahasan perkara-perkara yang telah lalu, beliau mengetahui. Dan pembahasan perkara-perkara yang akan datang, yang telah disampaikan oleh Nabi SAW, beliau juga menghafalnya. Beliau adalah Hudzaifah ibnul Yaman, ibnu Jabir. Hudzaifah ibnul Yaman, ibni Jabir al-Aqsi radhiyallahu anhu. Jadi nama ayahnya di sini disebutkan apa? Al-Yaman. Nama aslinya adalah Husail. Tapi disebutnya dijuluki sebagai Al-Yaman. Husail. Husail nama ayahnya. Sebagaimana telah diterangkan di dalam Sahih Muslim. Beliau masuk Islam bersama ayahnya. Bersama ayahnya. Kemudian beliau masuk Islam jauh sebelum terjadi perang Badar. Tetapi beliau tidak bisa mengikuti perang Badar, padahal ingin. Jadi mereka berdua, ayah dan anak ini, ingin mengikuti perang Badar, cuma dihalang-halangi oleh orang musyrik. Sehingga mereka tidak bisa ikut di dalam perang Badar. Ya, sebagaimana telah diterangkan di dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian mereka berdua, anak dan ayah ini, juga mengikuti peperangan Uhud. Ya. Nah, pada perang Uhud, maka ayahnya terbunuh oleh orang Muslim. Jadi salah bunuh. Salah bunuh karena mereka tidak mengenal ayahnya. Di dalam beberapa kitab sirah diterangkan karena ayahnya ketika itu memakai penutup muka atau penutup kepala. Yang jelas mereka tidak mengenali kalau itu adalah ayah dari Hudzaifah. Ayahnya tidak sengaja terbunuh oleh kaum muslimin. Kemudian setelah diketahui bahwasanya yang terbunuh adalah ayahnya Hudzaifah, maka Nabi SAW meminta kaum muslimin untuk membayar apa? Dia karena salah bunuh, denda. Tetapi dia tersebut tidak diterima oleh Hudzaifah. Maksudnya Hudzaifah bukan marah, bukan. Maksudnya Hudzaifah tidak menginginkan denda tersebut. Maka uang tebusan tersebut malah dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Karena Hudzaifah mengetahui bahwasanya ayahnya insya Allah itu ridho sebenarnya. Karena ayahnya adalah orang yang sangat berkasih sayang pada kaum muslimin. Ini karena kesalahan saja, kesalahpahaman saja.
Maka diatnya boleh dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Kemudian Hudzaifah adalah tadi disebutkan orang yang banyak menghafal hadis-hadis dari Nabi SAW, terutama hadis tentang fitnah. Maka beliau mengatakan, ya, sebagaimana diriwayatkan, Hudzaifah mengatakan, laqad haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana wa ma yakunu ila qiyamis saah. Kata Hudzaifah, Rasulullah telah menceritakan kepadaku perkara-perkara yang telah lampau, jadi umat-umat terdahulu telah diberitahukan kepadaku, dan perkara-perkara yang akan datang sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kata Hudzaifah, haddatsani Rasulullah. Rasulullah SAW telah menceritakan kepadaku. Makanya tadi disebutkan beliau adalah dijuluki sebagai apa? Sahibus sir, ya. Sahabat pemegang rahasia dari Rasulullah SAW. Karena Nabi pernah menyebutkan si fulan munafik, si fulan munafik. Disebutkan. Itu diantaranya adalah orang-orang munafik yang ingin membuat makar, membuat tipu daya ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk. Maka Rasulullah SAW memberitahukan siapa tokoh-tokoh munafik tersebut. Sehingga sampai-sampai Umar bin Khattab itu khawatir kepada dirinya. Padahal jelas kita mengetahui bagaimana kedudukan Umar bin Khattab, seorang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muhaddats, orang yang mendapatkan ilham. Tetapi begitu mengkhawatirkan dirinya sehingga bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW pernah menyebut aku termasuk di antara tokoh-tokoh munafik?" Maka kata Hudzaifah, "Tidak, wahai Umar. Nabi tidak pernah menyebut namamu. Dan aku tidak akan memberitahukan selain kamu." Jadi hanya Umar saja yang dikasih tahu. Makanya nanti disebutkan di dalam sebuah riwayat, ya, di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, maka apabila ada seorang dari kaum muslimin yang wafat, beliau tidak langsung ikut menyolati. Melihat dulu, ada Hudzaifah nggak ikut sholat. Kalau Hudzaifah ikut sholat, beliau ikut sholat. Tentu hukum asalnya kita menghukumi seorang muslimin dengan pandangan apa? Secara dohirnya. Kalau dohirnya beriman, dohirnya sholat, dohirnya tidak melakukan kemungkaran, otomatis harusnya apa? Harusnya ikut sholat. Tetapi ini adalah kehati-hatian Umar. Jadi kalau ada Hudzaifah ikut sholat, saya juga ikut sholat. Tentu yang lain tidak seperti Umar bin Khattab. Ini adalah diantara kehati-hatian Umar. Biar yakin kalau yang disolati bukan orang munafik. Karena hukum asal orang beriman itu adil, bukan munafik. Makanya hukum asalnya harus disolati. Tapi ini adalah apa? Kehati-hatian dari Umar bin Khattab. Kemudian beliau senantiasa mengikuti peperangan berikutnya, ya, perang Khandaq dan seterusnya, kemudian penaklukan Irak dan seterusnya. Sehingga beliau di zaman Umar bin Khattab, beliau diberi amanah, ya, untuk memimpin atau menjadi pemimpin di daerah Al-Madain, sebuah kota di Persia, Madain. Dan senantiasa beliau tinggal di situ sampai wafatnya. Itu pada tahun 36 Hijriah. Jadi beliau wafat pada tahun 36 Hijriah. 40 hari setelah wafatnya Khalifah yang mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. 40 hari Utsman wafat, kemudian menyusul Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhuma. Ini adalah sedikit profil dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnu Yaman. Sebenarnya banyak sekali kisah-kisah yang berkaitan dengan Hudzaifah ibnu Yaman. Sangat panjang sekali, bisa jadi satu kajian kalau mau dibahas. Khusus Hudzaifah ibnu Yaman. Ya, tentang hadis-hadisnya, kemudian syarah dari hadis-hadisnya yang berkaitan dengan fitnah. Karena di zaman sekarang, ya terutama zaman yang penuh dengan fitnah ini,
Jadi tepat sekali apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah kepada Hudzaifah bin Yaman. Ya, fitnah-fitnah yang menimpa kaum muslimin ya, baik fitnah yang berkaitan dengan syahwat maupun syubhat. Makanya Umar kan sering bertanya kepada Hudzaifah, siapa di antara kalian yang menghafal hadis tentang fitnah? Dan fitnahnya yang disebutkan oleh Hudzaifah itu bermacam-macam. Ada kalanya fitnah yang berkaitan dengan syahwat, ada kaitannya dengan syubhat. Jadi fitnahnya lengkap yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Tadi dikatakan hadisnya adalah diriwayatkan secara ittifaq, muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-At'imah, ya, kitab tentang makanan. Jadi hadis ini ada sababul wurudnya. Tapi sababul wurudnya ini sebagaimana sababul wurud hadis yang berkaitan dengan kucing. Hadis dari Abu Qatadah. Dari Nabi SAW jauh-jauh hari bersabda kepada Hudzaifah. Kemudian redaksi yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini adalah kisahnya Hudzaifah dengan sahabatnya. Bukan berkaitan dengan kisah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, tapi kisah Hudzaifah dengan para sahabat yang lainnya. Jadi jauh-jauh hari Nabi telah bersabda kepada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Jadi dikatakan, redaksi lengkapnya di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Haddatsana Saif ibnu Abi Sulaiman. Saif ibnu Abi Sulaiman telah menceritakan kepada kami. Qala, dia berkata, sami'tu Mujahidan yaqul. Aku pernah mendengar Mujahid. Beliau berkata, haddatsani Abdurrahman ibnu Abi Layla. Mujahid mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman ibnu Abi Layla. Jadi ibnu Abi Layla, salah satu tokoh besar ya sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Ibnu Abi Layla mengatakan, annahum kanu 'inda Hudzaifah fastasqa. Bahwasanya mereka, yaitu para sahabat, kemudian sebagian juga tabi'in seperti Ibnu Abi Layla, pernah berada di sisi Hudzaifah. Fastasqa, kemudian Hudzaifah meminta dibawakan air untuk minum. Fasaqahu majusiyun atau fasaqahu majusiyun. Kemudian seorang majusi, di dalam riwayat lain disebut namanya, tapi di dalam riwayat ini tidak disebut namanya. Seorang majusi membawakan minuman kepada Hudzaifah, tetapi dengan bejana yang terbuat dari emas. Falamma wada'al qadha fi yadihi ramahu bihi. Maka ketika Hudzaifah menerima bejana tersebut dilemparkan kepada orang majusi tersebut, dilempar. Kemudian beliau mengatakan, laula anni nahaituhu ghairu marratin wala marratain ka'annahu yaqulu lam af'al hadza. Kemudian Hudzaifah mengatakan, kalian jangan heran kepadaku, sekiranya aku tidak melarangnya berkali-kali, udah beberapa kali aku larang jangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak, maka nggak akan aku lakukan. Maksudnya saya nggak akan melemparnya sebenarnya. Karena saya sudah melarang berkali-kali, kenapa dia masih membawakan air dengan menggunakan bejana emas atau perak? Maka saya lempar. Ya, orang majusi tersebut. Karena telah berkali-kali dilarang, jangan menggunakan bejana ini, jangan menggunakan bejana ini, tapi masih ya bandel menggunakan bejana tersebut. Maka beliau mengatakan, lam af'al hada, saya nggak akan melempar dia sebenarnya. Walakinni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, akan tetapi
Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, La talbasul harira walad dibaja. Janganlah kalian menggunakan pakaian yang terbuat dari harir dan dibaj. Harir dan dibaj adalah dua jenis apa? Dua jenis pakaian yang terbuat dari sutra. Wala tashrabu fi aniyatil dhahab wal fiddah. Jangan pula kalian minum dari gelas atau aniyah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan pula kalian makan menggunakan piring yang terbuat dari keduanya. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena sesungguhnya barang-barang tersebut adalah bagi mereka di dunia, itu orang-orang kafir, dan bagi kita nanti di akhirat. Di sini menggunakan redaksi walana, bagi kita. Kalau tadi yang dibawakan Ibnu Hajar, walakum, bagi kalian, para sahabatku. Ini adalah lafaz Bukhari. Ya, jadi lafaz Bukhari ada yang menggunakan redaksi walana, bagi kita, ada menggunakan redaksi walakum, bagi kalian. Itu orang-orang beriman maksudnya. Karena nanti ada di kitab yang lainnya, di kitab libas. Kan tadi di kitab Al-At'imah. Jadi Imam Bukhari membawakan di kitab Al-At'imah, ada pula di dalam kitab libas atau kitab pakaian. Ini adalah sababul wurudnya, sebab ya datangnya hadis ini. Jadi Hudzaifah meminta dibawakan air, tetapi pala yang membawakan air menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak, maka dilempar kepada yang membawakannya. Tapi beliau memberikan alasannya untuk menghilangkan tuduhan. Jangan sampai dianggap arogan seperti itu. Mentang-mentang orang kafir, main lempar saja. Enggak, bukan itu alasannya. Alasannya, saya telah melarangnya berkali-kali. Kenapa masih membawakan air atau memberi minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak? Ini adalah riwayat Bukhari. Adapun di dalam riwayat Muslim, maka tidak disebutkan lakum fil akhirah, bagi kalian di akhirat. Hanya bagian depannya saja di dalam riwayat Muslim. Dari satu jalur. Jalur yang lainnya ada tambahan juga yang sama sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi di dalam redaksi Muslim terkadang dibawakan secara lengkap, terkadang hanya bagian depan saja. Karena bencana ini adalah hanya bagi orang-orang kafir di dunia. Tapi di jalur yang lain dibawakan juga secara lengkap. Lakum fil akhirah, bagi kalian di akhirat. Ini adalah yang berkaitan dengan riwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Pelajarannya sangat banyak semua. Mau dari mana dulu nih? Ya, para menyingkat waktu langsung ke hukum-hukum saja yang bisa diambil. Di dalam hadis ini ada beberapa permasalahan yang bisa disimpulkan. Permasalahan yang pertama adalah berkaitan dengan hukum makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Maka hadis ini yang kita bawakan tadi menunjukkan atau sebagai dalil haramnya makan ataupun minum pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini hukum yang pertama. Itu haram menggunakan emas atau bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan ataupun minum. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Muslim telah membawakan ijma' kesepakatan para ulama tentang haramnya makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Dan penggunaan yang lainnya bukan hanya makan dan minum. Seperti apa contohnya? Menggunakan sebagai tempat untuk berwudu. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Walaupun Imam An-Nawawi mengatakan telah ada ijma para ulama.
tapi nanti diperselisihkan. Karena sebagian ulama kontemporer seperti Imam Asy-Syaukani, kemudian Imam As-Sun'ani dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengingkari adanya ijma ini. Yang ijma adalah apabila digunakan untuk makan ataupun minum. Adapun penggunaan yang lainnya selain untuk makan dan minum, maka tidak ada ijma, walaupun jumhur tetap mengharamkan. Adapun ya yang berkaitan dengan makan dan minum, maka tidak ada perbedaan pendapat ya tentang haramnya, kecuali sebuah nukilan ya dari Daud Al-Dhahiri yang mengatakan yang diharamkan adalah hanya apabila digunakan untuk minum. Adapun untuk makan, maka tidak diharamkan. Maka Imam An-Nawawi mengatakan barangkali ya belum sampai riwayat kepada Daud Al-Dhahiri tentang diharamkan makan menggunakan bejana tersebut. Yang sampai riwayatnya adalah larangan minum. Makanya Daud Al-Dhahiri mengatakan yang diharamkan adalah minum saja dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan ini adalah satu pendapat qadim, pendapat lama dari Imam Asy-Syafi'i. Pendapat lama dari Imam Asy-Syafi'i. Demikian juga pengikut mazhab Syafi'i yang ada di Irak mengatakan bahwasanya tidak diharamkan, hanya dimakruhkan. Akan tetapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah rujuk ya, telah rujuk dari pendapat tersebut. Jadi di qaul qadimnya Imam Syafi'i berpendapat hanya makruh saja. Kemudian di qaul jadid beliau berpendapat sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu diharamkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Ini adalah nukilan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muslim. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari juga telah menukil ijma ya dari Imam Ibnul Munzir tentang haramnya minum pada bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Hanya saja diriwayatkan dari Muawiyah ibn Qurrah, salah seorang tabi'in, mengatakan tidak diharamkan. Maka dikatakan barangkali belum sampai riwayat kepada beliau. Intinya para ulama yang telah sampai riwayat ini, mereka semuanya mengatakan haram menggunakan dua bahan tersebut ya, untuk makan maupun minum. Ini adalah masalah yang pertama ya, yang pengharaman menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Maka walaupun di sini tadi ada sedikit khilaf, tapi khilaf tersebut tidak dianggap. Karena para ulama yang berpendapat, misalkan Imam Syafi'i tentang makruhnya telah rujuk. Jadi, maka dikatakan sebagai ijma. Ya, setelah itu terjadi ijma. Makanya nanti ada pembahasan di dalam usul fiqh. Apakah suatu pembahasan pada awalnya perselisihan? Pada awalnya ada perselisihan. Kemudian setelah perselisihan itu terjadi ijma. Kayak tadi contohnya misalkan, tadinya berselisih, sebagian pendapat mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Tapi kemudian setelah itu yang berselisih tersebut rujuk. Berarti tidak ada perselisihan lagi, menjadi ijma. Apakah setelah ijma tersebut, kemudian datang ulama setelahnya menyelisih pendapat ijma tersebut, apakah pendapat tersebut dianggap? Nah, maka ini ada khilaf. Nanti akan dikaitkan dengan masalah menggunakan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum. Apakah klaim ijma itu dibenarkan atau tidak? Nah, ini adalah pembahasan di dalam usul fiqh. Karena memang asalnya apa? Berselisih. Kemudian terjadi ijma. Kemudian setelah penelitian ya, oleh ulama setelahnya, apakah ijma itu masih bisa dianggap sebagai ijma sebagaimana ijma pada umumnya atau boleh berselisih? Nah, maka ini ada pembahasan khusus di dalam permasalahan usul fiqh ya.
Jadi memang hukum asalnya bukan ijma. Ya, tadi yang pertama adalah yang berkaitan dengan apa? Penggunaan bejana emas dan perak untuk makan maupun minum. Ya, maka minimal ini adalah pendapat jumhur ulama. Tetapi baik Al-Imam An-Nawawi maupun Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan ijma. Mengatakan apa? Ijma tentang haramnya menggunakan dua bahan tersebut untuk makan dan minum. Kemudian, ya, masalah yang kedua adalah menggunakan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum. Untuk selain makan dan minum. Apakah hukumnya disepakati atau diperselisihkan? Maka dikatakan bahwasanya yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, kemudian dinukil lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, bahwasanya jumhur ulama, mayoritas ulama mengharamkan penggunaan dua bahan tersebut walaupun bukan untuk makan maupun minum. Jadi misalkan ada sesuatu yang terbuat dari emas dan perak seperti tempat tinta, itu juga diharamkan menurut jumhur ulama. Tempat tinta atau tempat menaruh ini celak misalkan, itu juga diharamkan menurut jumhur ulama. Sebagian ulama kontemporer terutama di antara Imam As-Sun'ani mengatakan mengikutkan, ya, pemakaian bejana emas maupun perak untuk selain makan dan minum sebagai sesuatu yang haram adalah suatu yang keliru menurut siapa? Al-Imam As-Sun'ani. Karena nas dalil yang datang adalah hanya berkaitan dengan apa? Larangan apa? Larangan makan dan minum, bukan untuk yang lainnya. Ini adalah pendapat siapa? Al-Imam As-Sun'ani. Demikian juga pendapat Imam Asy-Syaukani. Jadi dua ulama kontemporer, yang satu mensyarah Bulughul Maram, yang satu mensyarah kitab Muntaqal Akhbar, itu kitab beliau Nailul Autar, dua-duanya menolak, ya, klaim bahwasanya larangan ini berlaku juga untuk selain makan dan minum. Akan tetapi ulama Madzhab Hambali di antaranya, Madzhab Hambali dan jumhur, di antara pendapat Madzhab Hambali mengatakan diharamkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak untuk berwudu. Diharamkan, tetapi wudunya sah. Wudunya sah, cuma berdosa menggunakan bejana tersebut. Jadi ada dua larangan. Ada dua pembahasan yang berbeda. Pertama, pembahasan larangan menggunakan bejananya. Jadi larangan menggunakan bejananya betul. Maka karena dilarang, maka berdosa. Adapun air yang digunakan untuk berwudu, maka tetap suci mensucikan selama tidak berubah sifatnya. Jadi pembahasan tentang wadah beda dengan pembahasan tentang airnya. Dan dalam madzhab Hambali, kenapa menggunakan bejana emas itu dilarang? Padahal larangan di dalam hadis adalah apa? Hanya larangan makan dan minum saja. Maka dijawab oleh ulama Hambali, ketika makan dan minum adalah suatu perkara yang sangat penting bagi manusia. Karena di antara sebab seorang bisa hidup adalah apa? Dengan makan dan minum. Jadi kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan yang sangat darurat, yaitu makan maupun minum, itu dilarang menggunakan bejana emas maupun perak. Maka untuk perbuatan yang lainnya, mimbabi aula, tentu lebih layak lagi untuk dilarang. Di antaranya adalah berwudu. Karena berwudu tidak harus dengan menggunakan bejana emas dan perak, karena bukan sesuatu yang darurat. Ketika yang darurat saja, yang berkaitan dengan hidup dan mati saja dilarang,
Maka untuk perkara yang tidak darurat, tentu lebih layak lagi untuk dilarang. Ini adalah qiyas aulawiyah, ya. Qiyas aulawiyah. Qiyas dikiaskan kepada yang lebih layak lagi. Seperti itu. Tapi intinya empat madhab mengikutkan ya larangan yang berkaitan dengan bejana emas dan perak, mengikutkan untuk larangan selain makan dan minum pula. Ini adalah yang berkaitan dengan apa? Penggunaan bejana untuk selain makan dan minum. Maka tetap diharamkan. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah tidak menggunakannya, tetapi hanya mengoleksinya saja misalkan. Kalau tadi kan menggunakan untuk makan, untuk minum, untuk berwudu. Ini pembahasan yang ketiga, tidak digunakan tetapi hanya dimiliki saja, hanya dibuat saja. Kemudian dipajang misalkan, atau hanya sekedar untuk dikoleksi. Ini bagaimana hukumnya? Maka jumhur ulama juga mengharamkan hal tersebut. Jadi mengoleksi saja tidak boleh. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Jadi misalkan seorang hanya membeli ya sesuatu yang terbuat dari emas maupun perak, ya bentuknya gelas. Kemudian dia hanya menaruhnya di lemari, hanya memiliki saja, maka ini juga dilarang. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ada pendapat lain yang mengatakan bolehnya, itu sebuah riwayat di dalam madhab Syafi'i, sebuah riwayat. Akan tetapi pendapat muktamad, pendapat yang resmi di dalam madhab Syafi'i adalah diharamkan, baik digunakan ataupun sekedar dimiliki, sekedar dibuat, sekedar dikoleksi, itu tetap diharamkan. Dan nanti akan kita terangkan ilat atau sebab kenapa hal tersebut diharamkan. Ya, kita membahas masailnya dulu. Kemudian permasalahan berikutnya, bolehkah menggunakan bejana yang selain emas dan perak meskipun harganya lebih mahal? Misalkan bejana terbuat dari apa? Dari zamrud atau terbuat dari permata misalkan. Kan lebih mahal tentunya. Apakah dibolehkan atau tidak? Maka jumhur ulama mengatakan dibolehkan meskipun lebih mahal. Meskipun lebih mahal. Maka di dalam madzhab Hambali dikatakan dibolehkan menggunakan bejana yang suci meskipun mahal, meskipun dari logam yang lebih mahal. Yang diharamkan hanyalah bejana yang terbuat dari emas dan perak atau yang disepuh dengan keduanya. Itu juga diharamkan. Selain itu, selain dari emas dan perak atau selain disepuh dengan menggunakan keduanya, maka dihalalkan meskipun harganya lebih mahal. Meskipun harganya lebih mahal. Ini adalah madhab Hambali dan kebanyakan pengikut madhab Syafi'i dan madhab Malik. Jadi jumhur mengatakan menggunakan bejana selain emas dan perak meskipun lebih mahal, maka dibolehkan. Ini adalah beberapa masail yang bisa diambil dari hadis ini. Sebenarnya masih banyak sekali masail yang bisa diambil dari hadis ini. Tetapi kita ingin membaca faidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad rahimahullahu taala, di antara pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini dari kitab Fathu Dil Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram.
Ya, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah pengharaman bejana emas dan perak. Karena pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan. Kan tadi dikatakan la tashrabu. Janganlah kalian minum fi aniyatid dzahab wal fiddah, pada atau menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi pada dasarnya larangan itu memberikan faedah apa? Faedah haram. Kemudian di dalam hadis ini ada isyarat bahwa orang yang makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak di dunia, maka nanti akan diharamkan dari bejana emas dan perak di akhirat. Ada isyarat di dalam hadis ini. Sebab Allah tabaraka wa ta'ala tidak mungkin membolehkannya untuk kita, kecuali nanti di akhirat apabila telah masuk ke dalam jannah. Ini adalah pelajaran yang pertama, ya. Diharamkan menggunakan bejana emas dan perak. Kemudian pelajaran yang kedua, larangan penggunaan bejana emas dan perak ini bersifat umum, ya. Baik emas dan perak yang masih murni ataupun campuran atau sepuhan. Baik yang masih murni ataupun campuran itu juga diharamkan. Makanya nanti yang dibolehkan dari penggunaan bejana ini adalah sebagai penambal ataupun penghubung. Misalkan ada bejana yang terbuat dari kayu, kemudian retak atau terbelah. Maka di dalam madhab hanya dibolehkan menggunakan misalkan dari seperti apa itu ya? Kawat atau rantai yang terbuat dari perak untuk menghubungkan pecahan tersebut. Jadi sedikit dalam rangka memperbaiki bejana yang pecah. Itu disebut sebagai dobbah. Makanya disebut sebagai bejana mudobbah, bejana yang ditampal atau disambung dengan sesuatu yang terbuat dari perak. Maka itu baru dibolehkan. Disebabkan karena adanya hajat atau kebutuhan, bukan sebagai hiasan. Bukan sebagai hiasan. Maka kalau ada bejana yang terbuat dari selain emas dan perak, kemudian pecah atau terbelah, kemudian ingin disambung, maka boleh menggunakan ya sedikit dari perak saja, bukan dari emas, dari perak. Ini sebagai rukhsah. Ini sebagai rukhsah. Ya. Tapi jangan menyengaja, misalkan dikasih hiasan dari tempelan berupa perak ataupun emas, itu diharamkan. Tapi kalau ada hajat maka dibolehkan. Ini adalah pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, di antara hikmah atau ilat atau sebab diharamkannya bejana emas dan perak adalah sebagaimana sabda Nabi SAW. Dia mengatakan apa tadi? Sesungguhnya bejana-bejana itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat. Ya, maka ilat yang disebutkan, sebab atau alasan yang disebutkan Nabi SAW adalah ilat yang berlaku umum dan tidak terbantahkan. Jadi bukan ilat yang dihasilkan dari nalar berpikir seseorang. Karena nanti ada beberapa pendapat. Kenapa bejana dari emas dan perak itu diharamkan? Maka Syekh rahimahullah ta'ala, ilatnya adalah karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya bejana tersebut adalah bagi orang-orang kafir di dunia. Dan ini akan menjadi milik kalian nanti di akhirat. Ini adalah ilatnya. Yakni bahwasanya kita di dunia tidak boleh bermegah-megahan dengan makan ataupun minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Ya, karena hal ini yaitu bermegah-megahan ya dalam makan ataupun minuman ini menjadi kebiasaan itu orang-orang kafir. Ya, cara orang-orang kafir itu bermegah-megahan. Ya, sebagaimana mereka bersenang-senang di dalam kehidupan dunia, sebagaimana bersenang-senangnya hewan ternak, katakan seperti itu. Sebagaimana bersenang-senangnya hewan ternak.
Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian sebagian ulama, kalau tadi kan yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala ilat atau sebab ya pengharamannya adalah dari Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya ilatnya karena bejana tersebut hanya dipakai oleh orang-orang kafir. Sedangkan kalian nanti akan memakainya pada akhirat ya di hari akhirat. Ini adalah ilat yang dibawakan oleh Nabi SAW. Langsung menjelaskan alasan hukumnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan ilatnya adalah kesombongan. Ilatnya adalah kesombongan dan menyakiti hati orang-orang miskin. Nah, ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ilatnya adalah kesombongan dan menyakiti hati orang-orang yang miskin. Ini sebagian yang lainnya mengatakan bahwa bahwasanya ilatnya adalah tujuan di dalam rangka apa? Mendidik akhlak. Karena apa? Islam menjaga seorang muslim dari keruntuhan moral ya dan kemegahan yang merusak. Maka untuk menjaga akhlak kaum muslimin, maka dilarang mereka menggunakan atau bermegah-megahan dengan menggunakan bejana emas maupun perak. Kemudian sebagian yang lainnya mengatakan bahwasannya ilatnya, sebabnya kenapa dilarang menggunakan bejana emas dan perak? Karena emas dan perak menjadi mata uang. Jadi ketika itu menjadi apa? Mata uang. Sehingga kalau emas ataupun perak, kalau emas berarti apa? Mata uangnya. Dinar. Perak berarti dirham. Ketika emas dan perak tersebut digunakan untuk membuat bejana, maka akan menyebabkan atau akan melumpuhkan gerakan perdagangan ya, karena mereka biasa menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Intinya di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sejumlah rahasia dan hikmah. Ya tidak mustahil semua ilat atau sebab yang kita bawakan adalah menjadi sebab larangan kenapa kita dilarang menggunakan bejana emas dan perak. Baik ilatnya langsung yang disebutkan oleh Nabi SAW ataupun ilat yang disebutkan oleh para ulama. Karena menyebabkan adanya kesombongan, menyakiti hati orang-orang yang miskin, kemudian sebagai pendidikan akhlak, kemudian bisa apa tadi? Bisa mengacaukan keuangan, ya, gerakan perdagangan dan seterusnya. Tidak mustahil semua ilat tersebut menjadi sebab larangan kenapa Nabi SAW melarang menggunakan bejana emas dan perak. Ini adalah pelajaran yang ketiga. Kemudian pelajaran yang keempat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada perbedaan antara menggunakan bejana besar maupun bejana kecil. Atau makan besar maupun makan sedikit, ya. Sekalipun hanya seteguk air, ya, di dalam sendok tetap diharamkan. Menggunakan sendok yang terbuat dari yang terbuat dari emas maupun perak itu juga tidak dibolehkan. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Apa yang aku larang, maka jauhilah. Apa yang aku larang, maka jauhilah. Karena Nabi telah melarang hal tersebut, maka kita harus menjauhinya sekecil apapun. Jadi menggunakan sendok yang terbuat dari emas dan perak juga tidak diperbolehkan. Ini adalah pelajaran yang keempat. Kemudian pelajaran yang kelima adalah bagusnya pengajaran dari Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau menyebutkan ilat dan hikmah, jadi ketika beliau menyebutkan suatu hukum, beliau menyebabkan sebab dan hikmahnya. Ketika suatu hukum disebutkan sebab dan hikmahnya, maka menjadikan hati semakin tenang dan mantap. Jadi Nabi menjelaskan hukum tersebut dengan menjelaskan sebab dan hikmahnya. Jadi samping menjelaskan ketinggian syariat, ya, karena tidak ada hukum syariat kecuali disertai apa? Kecuali disertai hikmah. Ini merupakan pengajaran dan penjelasan yang sangat baik.
Jadi Nabi banyak ya ketika menjelaskan hukum syar'i, beliau menyebutkan ilat, sebab hukumnya, kemudian hikmahnya. Walaupun dalam beberapa perkara kita tidak mengetahui hikmah dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi secara umum Nabi menjelaskan hukum, kemudian menjelaskan sebab maupun hikmahnya. Walaupun tahu hikmah atau tidak, kita wajib apa? Sami'na wa ata'na. Kan hukum asalnya seperti itu. Tetapi karena bagusnya pengajaran Rasulullah SAW, maka beliau memberikan, ya, menjelaskan hukum dengan memberikan sebab dan hikmahnya. Kemudian pelajaran yang keenam, jadi beliau mengikuti pendapat ulama mutakhirin ini, pelajaran yang keenam. Beliau mengatakan boleh menggunakan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum. Jadi mengikuti pendapat siapa tadi? Pendapat Imam Asy-Syaukani dan Imam As-San'ani. Boleh menggunakan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum. Karena larangan ini hanya berkaitan dengan makan dan minum saja dalam hadis ini. Maka jika seorang menggunakan bejana emas dan perak untuk keperluan yang lain selain makan dan minum, maka tidak dilarang. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau punya alasan. Kenapa hal tersebut diperbolehkan? Maka alasannya beliau mengatakan seperti ini. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling apa? Orang yang paling fasih. Orang yang paling fasih, orang yang paling pandai menyampaikan nasihat, dan paling mengetahui persoalan. Kata beliau, sekiranya penggunaan emas dan perak untuk selain makan dan minum diharamkan, pasti sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dengan penjelasan yang gamblang, sehingga tidak ada kemusykilan, tidak ada sesuatu yang tidak jelas. Kemudian hal ini dikuatkan apa? Dikuatkan dengan perkataan Hudzaifah. Hudzaifah tadi mengatakan bagaimana ketika melempar bejana kepada orang Majusi tersebut. Beliau kan mengatakan, saya akan beritahukan kepada kalian bahwa saya telah melarangnya berulang kali untuk memberiku minuman dengan menggunakan bejana tersebut. Berarti ini menunjukkan bahwasannya Hudzaifah menyimpan bejana tersebut, tetapi ia tidak menggunakannya untuk makan dan minum. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sekiranya menyimpan saja tidak digunakan untuk makan dan minum diharamkan, tentu tidak mungkin hal itu dilakukan oleh Hudzaifah ibn Yaman. Jadi alasan beliau mengatakan boleh digunakan selain untuk makan dan minum karena Hudzaifah masih menyimpannya. Hanya saja tidak memperbolehkan untuk makan dan minum. Berarti untuk yang lainnya dibolehkan. Kata Syekh rahimahullah taala, beliau mengatakan ini menunjukkan bahwasanya Hudzaifah menyimpan bejana tersebut, tetapi ia tidak menggunakannya untuk makan dan minum. Ini adalah suatu yang jelas, kata Syekh rahimahullah, dan kita tidak boleh sama sekali memahami apa yang disebutkan oleh syariat sebagai sesuatu yang bersifat khusus menjadi umum. Kan larangannya khusus tadi. Larangannya khusus untuk makan dan minum. Kenapa kita jadikan larangan itu menjadi umum untuk selainnya? Ini adalah di antara alasan beliau. Kenapa beliau mengatakan boleh menggunakan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum. Walaupun ini pendapat ini tadi menyelisih pendapat jumhur ulama. Ya begitulah fikih. Ya, itulah fikih. Ya, dalilnya sama, kesimpulannya berbeda. Tapi kita tetap mengatakan tadi ya, jumhur melarang walaupun digunakan untuk selain makan dan minum. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini dijadikan dalil ya oleh sebagian orang yang berpendapat bahwasannya orang-orang kafir
itu tidak ditujukan kepada mereka perintah untuk melakukan cabang-cabang ajaran Islam. Maka dikatakan di sini saya mengatakan innal kuffara, sesungguhnya orang-orang kafir la yukhatabuna bi furu'il Islam, tidak terkena perintah untuk melakukan apa? Cabang-cabang syariat di dalam Islam, di dalam hadis ini. Berdasarkan sabda Nabi SAW, fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya bejana itu adalah bagi mereka di dunia. Ini salah satu dalil di antara dalil para ulama yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir tidak perlu diingatkan dengan cabang-cabang ajaran Islam dan tidak dihukum disebabkan mereka meninggalkan perintah atau ajaran Islam. Ini di antara dalilnya. Nanti ini ada di dalam pembahasan usul fiqh. Apakah orang-orang kafir terkena beban syariat juga perintah? Orang kafir dikenakan beban untuk sholat, untuk zakat, untuk berpuasa, untuk haji. Apakah orang-orang kafir mendapatkan perintah sebagaimana orang-orang yang beriman? Sebagian ulama mengatakan tidak. Di antaranya dalilnya adalah hadis ini. Karena orang-orang kafir dibolehkan untuk menggunakan bejana ini di dunia. Akan tetapi pendapat ini dijawab oleh jumhur ulama. Bahkan orang-orang kafir tetap diperintahkan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Hanya saja mereka tidak akan diterima amalnya kecuali masuk Islam dulu. Jadi mereka diazab nanti di akhirat. Pertama disebabkan karena kekafirannya saja. Awal azabnya adalah karena kekafirannya. Yang kedua ditambah lagi mereka diazab karena mereka meninggalkan sholat, karena mereka meninggalkan zakat, karena mereka meninggalkan puasa. Jadi hukumannya berlipat-lipat. Kafirnya saja mereka sudah diazab, ditambah mereka meninggalkan perintah. Di antara dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Mudaththir. Dikatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar? Ini kan pertanyaan kepada orang kafir. Orang kafir mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu di dunia tidak menjalankan salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami juga tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin sampai akhir ayat. Jadi di sini karena jika mereka tidak disiksa lantaran perbuatan-perbuatan ini, niscaya tidak ada gunanya perkara-perkara tadi disebutkan. Masalah aku saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke saqar? Seandainya mereka tidak disiksa berdasarkan atau disebabkan karena mereka meninggalkan sholat, maka tidak ada faedahnya disebutkan di dalam ayat ini. Di antara apa yang disebutkan apa? Mereka tidak memberi makan. Sedangkan memberi makan yang paling tinggi apa? Adalah zakat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya mereka harus diingatkan dengan cabang-cabang ajaran Islam. Apa yang berlaku bagi orang yang beriman, apa yang diperintahkan, maka diperintahkan pula kepada orang-orang kafir. Kemudian di samping itu, apabila seorang muslim disiksa lantaran meninggalkan hal-hal tadi, seorang muslim meninggalkan sholat akan diancam dengan siksa. Seorang tidak berzakat akan diancam dengan siksa. Maka apalagi orang kafir, maka lebih layak lagi untuk disiksa. Seorang beriman aja ketika meninggalkan sholat akan diancam dengan azab, apalagi orang kafir, tentu lebih layak lagi mendapatkan azab. Maka jumhur ulama mengatakan orang-orang kafir tetap terkena perintah beban syariat sebagaimana yang dibebankan kepada orang-orang yang beriman. Hanya saja mereka tidak akan diterima ibadahnya kecuali masuk Islam dulu. Ini pendapat jumhur ulama. Ada beberapa rinciannya. Ada beberapa pendapat di dalam usul fiqh ya. Di antaranya orang-orang kafir tidak mendapatkan perintah sebagaimana orang beriman. Di antaranya ada yang berpendapat orang-orang kafir hanya dibebankan untuk meninggalkan maksiat. Jadi seluruh maksiat harus ditinggalkan. Tidak boleh berzina,
tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh. Akan tetapi sholat dan zakat mereka tidak diperintahkan. Tapi jumhur ulama mengatakan baik ya melaksanakan perintah ataupun meninggalkan larangan, semuanya mereka terkena beban sebagaimana yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian apabila mereka berdalil, tadi kan berdalil ini dengan hadis yang dibawakan oleh Hudzaifah. Sesungguhnya bencana-bencana tersebut adalah bagi mereka di dunia. Ini tidak menunjukkan kebolehan. Ini hanya mengabarkan yang memakai bejana dari emas dan perak itu adalah orang-orang kafir saja. Ini sebagai kabar saja, bukan menunjukkan kebolehannya. Hanya pemberitahuan. Nabi memberitahukan. Misalkan Nabi mengatakan, ya, di dalam sebuah riwayat, Nabi mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Sungguh kalian nanti akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin la salaktumu, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dhab, kalian pasti akan mengikutinya. Pertanyaannya, apakah mengikuti orang-orang kafir itu dibolehkan? Tentu tidak diperbolehkan. Ini hanya sebagai kabar. Ini sebagai kabar saja. Kalian nanti akan mengikuti jalan-jalan umat-umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal. Ini bukan pembolehan. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya bejana yang terbuat dari emas dan perak itu bagi orang kafir tidak menunjukkan pembolehan. Hanya mengabarkan saja yang biasa menggunakan bejana emas dan perak itu adalah orang-orang kafir, karena mereka suka bermegah-megahan, suka bersenang-senang semaunya tanpa ikatan atau aturan syariat. Sedangkan kalian nanti akan menggunakan di surga sebagai balasan ketaatan kalian di dunia. Jadi dalil tadi tidak menunjukkan pembolehan, tapi hanya menunjukkan kabar saja bahwasanya yang biasa menggunakan bejana emas dan perak adalah orang-orang kafir, yaitu di dunia. Kemudian dalil yang lainnya, ya, yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai kabar saja. Nabi pernah mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman itu akan ada wanita ya yang berjalan dari suatu negeri ke negeri lainnya tanpa takut kecuali kepada Allah Taala. Pertanyaannya, apakah hadis ini menunjukkan bolehnya seorang wanita safar sendirian tanpa mahram? Tidak, tetapi hanya mengabarkan bagaimana keadaan ya, keamanan ketika itu. Sampai-sampai seorang wanita kalau berjalan sendiri saja itu aman. Ya, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Taala. Jadi tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan pembolehan, hanya menunjukkan kabar saja. Kemudian apabila ada yang bertanya, kata Syekh rahimahullah taala, jika ada yang bertanya kepada kita, jika bejana tersebut diharamkan baik bagi kita ataupun orang kafir, karena sama-sama ditujukan ya perintah syariat tersebut, apakah kita larang orang kafir tersebut dari menggunakan bejana itu? Jadi misalkan ada orang kafir yang minum menggunakan gelas yang terbuat dari emas atau perak, apakah kita larang? Kan sama-sama dilarang. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka tidak wajib kita larang. Karena kewajiban kita adalah mengajak orang kafir dengan mulai menyampaikan perkara yang paling penting dari perkara yang penting dan seterusnya. Memang betul, semuanya baik orang kafir maupun orang muslim itu dilarang menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak. Tetapi apabila melihat orang kafir jangan langsung diingkari, maka kita ajak dulu masuk Islam. Diajarkan perkara-perkara yang penting. Dia membawakan diantaranya adalah, dalilnya adalah Nabi SAW pernah mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman sebagai da'i. Maka yang pertama kali diperintahkan
untuk diserukan oleh Mu'adz bin Jabal adalah agar mereka bersyahadat ila an tashhadu an la ilaha illallah, agar mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat dulu, diajari tauhid dulu. Jadi jangan langsung dilarang, orang kafir lagi minum pakai bejana langsung dilarang. Padahal dia belum diajari ajaran Islam yang paling penting, yaitu bersyahadat yang berkaitan dengan tauhid. Maka ajari dulu tauhid. Kemudian setelahnya ajari tentang sholat, kemudian zakat, dan seterusnya ya yang tertuang di dalam rukun Islam. Baru perkara-perkara seperti ini diajarkan. Ini bagi orang kafir, ya. Apalagi bagi orang yang telah masuk Islam, mualaf. Jadi jangan terburu-buru, hatinya baru dilembutkan. Lebih hati-hati lagi. Ya, lebih hati-hati lagi. Jangan sampai orang yang baru mualaf masuk Islam langsung perkara-perkara yang seperti ini langsung ditegur. Itu keliru. Jadi penting tetapi bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah menyelamatkan mereka dari kubangan kesyirikan menuju tauhid. Ini yang paling penting. Kalau mereka bertauhid terlebih dahulu. Kemudian pelajaran yang berikutnya, pelajaran berapa ini? Ke-8 kali ya? Bahwasanya manusia itu tidak boleh berputus asa, ya, karena kehilangan sesuatu di dunia dan kesenangannya. Sebab orang beriman memiliki apa? Memiliki negeri akhirat, maksudnya memiliki jatahnya di akhirat. Jadi tidak boleh berputus asa. Karena dikatakan bahwasanya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu dari kehidupan di dunia. Maka tidak boleh berputus asa. Meskipun di dunia kita tidak bisa menggunakan bencana tersebut, insya Allah nanti di akhirat kita bisa menggunakannya. Karena akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kemudian pelajaran berikutnya, di sini terdapat dalil penetapan adanya akhirat dan kenikmatan yang ada padanya. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, bencana-bencana tersebut adalah milik kalian di akhirat. Maka penetapan adanya akhirat dari hadis ini. Kemudian pelajaran berikutnya, manusia hendaknya dihibur atas kenikmatan dunia yang terluput darinya. Ya, hendaknya dihibur disebabkan kenikmatan yang terluput darinya. Karena Nabi SAW ketika melarang kaum muslimin makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, Nabi SAW menghiburnya. Ya, tenang saja, bahwasanya kalian nanti di akhirat akan menemakainya juga, mendapatkan kenikmatan sebagaimana orang-orang kafir menggunakannya di dunia. Bahkan tentu lebih baik dan lebih kekal nanti di akhirat. Maka ini adalah hiburan. Jadi Nabi ketika melarang sesuatu, Nabi memberikan gantinya, menghiburnya. Bejana itu dipakai oleh orang-orang kafir di dunia. Dan kalian nanti akan mendapatkan hal tersebut di akhirat. Jadi dihibur oleh Nabi SAW. Kemudian yang pelajaran yang terakhir, seseorang itu hendaknya menolak tuduhan yang dikhawatirkan atas dirinya. Tadi Hudzaifah Ibnul Yaman kan melempar orang Majusi tersebut. Kemudian beliau menjelaskan sebabnya, alasannya. Kenapa aku lempar dia? Karena berkali-kali aku telah melarang dia untuk memberi aku minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Maka dia tetap bandel, maka aku lempar. Sehingga seorang itu tidak akan suudzon terhadap siapa? Terhadap Hudzaifah, karena udah dikasih tahu alasannya. Dan ini juga sebagaimana kejadian ya, Nabi SAW pernah bersama istrinya.
siapa? Sofia bin Huyai, ya. Sofia bin Huyai. Nabi berjalan bersama Sofia bin Huyai yang baru mendatangi Nabi SAW, yang Nabi baru iktikaf di masjid pada malam hari. Kemudian Nabi SAW melihat dua orang Ansor. Ketika melihat Nabi SAW dengan seorang wanita, maka mereka mempercepat jalannya. Mempercepat jalannya. Karena malu mungkin kepada Nabi SAW. Tidak suudon, tidak, pasti. Jelas Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi Nabi SAW khawatir. Ya, Nabi SAW itu khawatir. Setan memasukkan keburukan ke dalam hati mereka. Sehingga Nabi mengatakan, ini adalah Sofia binti Huyai. Maka kedua sahabat itu merasa heran. Ya Rasulullah, subhanallah. Ya kan? Ya, nggak mungkin kami punya pikiran yang tidak-tidak, wahai Rasulullah, kepada Anda, wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana? Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam diri anak Adam melalui peredaran darah. Dan sesungguhnya aku khawatir setan melemparkan keburukan atau sesuatu ke dalam hati kalian. Ini Nabi SAW. Ya, tetap mengatakan, ini adalah Sofia. Untuk menghindarkan diri dari kekhawatiran bahwasanya setan membisikkan sesuatu ke dalam hati dua orang Ansor tersebut. Jadi yang penting seorang itu harus menolak tuduhan dari dirinya, ya. Apakah dia berhak bersumpah atau tidak? Maka tergantung. Apabila dia diminta untuk bersumpah, saya tidak melakukan ini, kemudian dia bersumpah, maka itu yang terbaik. Misalkan seorang mencurigai temannya yang lain, kemudian dia diminta untuk bersumpah, maka lakukan, tidak masalah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, untuk menghindari tuduhan. Jadi tidak diharuskan bersumpah, tapi tidak dilarang untuk bersumpah. Apabila dibutuhkan ya untuk menghilangkan keraguan, maka seorang bisa bersumpah tidak melakukan hal tercela tersebut. Maka itu dibolehkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, sebenarnya masih banyak sekali ya pembahasan di dalam hadis yang berkaitan dengan bencana ini. Apabila dibedah di dalam kitab fikih ini lebih panjang lagi. Tetapi karena ini sekedar fiqhul hadis, maka kita bawakan sekedarnya saja, ya, sebagai thaqafah saja. Sebagai thaqafah saja. Tentu banyak pembahasan yang belum kita bahas ya dari hadis ini. Tapi tidak mengapa, ya, karena tujuan dari kitab Bulughul Maram adalah yang paling penting kita mengetahui hadisnya, kemudian mengetahui fiqhul hadisnya, fikih yang bisa diambil dari hadisnya. Jadi bukan mengetahui seluruh pembahasannya secara detail. Bukan mengetahui pembahasannya secara detail seluruhnya. Ya, inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, karena waktu sudah menunjukkan hampir 1,5 jam, maka kita akhiri kajian ilmiah ini ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.